Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari isi hidup kita dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita tahu di dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Amin. Mari sama-sama bawa hidup kita menyembah Dia. Haleluya Yesus. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elder cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elder cast their crowns before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elder cast their crowns before the Lamb of God and sings. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Katakan, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night and day, let His arise. 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 Day and night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sama-sama katakan, you are worthy. You are worthy of it all. Hanya Kau Tuhan yang layak, Tuhan. You are worthy of it all.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hanya Kau yang layak Tuhan, terima pengagungan kami. Terima pujian sembah kami Tuhan, hanya Engkau yang layak ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dan biarlah hati kami Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu itu. Kami boleh berbuah, menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Masih di tema yang sama, berbuah di masa kekeringan. Sebentar kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, hanya beberapa menit. Kita akan belajar tentang berbuah di masa kekeringan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kekeringan itu sangat ditakutkan banyak wanita. Loh, kok bisa begitu Pak? Lah begini, karena banyak wanita kakinya itu kering, ditumit pecah-pecah. Bahkan ada seorang ibu kakinya itu pecah-pecah begitu luar biasa. Dan ada seorang ibu yang begitu luar biasa mengupayakan supaya kakinya tidak pecah-pecah kekeringan. Beli obat A, B, dan C supaya lembab dan tidak kering. Takut kekeringan dan ditutupi dengan kaos kaki. Nah, kebanyakan orang-orang itu takut kering dalam hal seperti itu. Tetapi tidak takut kekeringan rohani. Ini yang menjadi bahaya. Banyak orang di luar sana yang rohaninya kering dan mereka tidak takut akan hal itu. Tetapi justru bahaya. Kalau rohani kita kering, kita tidak segera minum air hidup itu bahaya. Justru yang ditakutkan kekeringan duniawi. Kita akan belajar dalam satu tokoh di mana saat dia haus, letih dan lelah, dia datang ke sumber air hidup itu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, berbicara tentang berbuah di masa kekeringan, saya mau sampaikan bahwa diberkati dan belum diberkati tetap harus berbuah. Itu poinnya. Diberkati maupun belum diberkati tetap harus berbuah. Bagi orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan Yesus, berbuah itu adalah pasti. Kalau dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena begini saudara, buah itu kelihatan. Buah itu bisa orang lihat. Bisa dibedakan mana orang Kristen dan mana tidak orang Kristen. Atau mana orang pengikut Yesus dan mana orang tidak pengikut Yesus. Saya kalau pulang ke Sumatera, entah itu di kapal, entah itu di pesawat, entah itu di mobil atau di bus. Orang lain tahu kalau saya hamba Tuhan. Padahal saya tidak kasih tahu. Kalau saya ke Sumatera, Amang pendeta ya? Satu ketika saya berbicara dengan seorang ibu, Bapak pendeta ya? Loh, kok bisa tahu gitu loh? Jadi buah itu terasa. Buah itu orang bisa bedakan, dia itu ada buahnya apa enggak gitu loh. Nah, dan berbuah itu bagi orang yang mengasihi Tuhan itu pasti. Wow, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, yang namanya kekeringan itu kadang tidak bisa dihindari. Tetapi kita akan belajar dari satu tokoh di mana saat dia kehausan, kelelahan, dia datang kepada sumber air itu. Kita akan buka dalam satu kitab Yohanes, Injil Yohanes, pasal 4, ayat yang ke-6. Poin yang pertama ya, supaya kita berbuah di masa kekeringan, poin yang pertama adalah kita datang ke sumber air. Itu yang pertama, datang ke sumber air. Yaitu Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-6. Perhatikan di sana. Kita akan baca, saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih, perhatikan. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12.
Jadi Yesus dari Yudea ke Galilea, dalam perjalanan di Samaria ada kota yang namanya Sikar. Disitulah letak sumur Yakub tadi. Nah, kira-kira pukul 12 siang, karena itu mungkin siang panas mungkin barangkali, Yesus dikatakan di sana sangat letih. Terjemahan yang lain saya banyak baca beberapa terjemahan sama, sangat letih, lelah sekali, sangat letih, dan memang dia capek sekali dalam perjalanan itu, dan dia kehausan, sangat haus. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun singgah di sumur Yakub kira-kira jam 12 siang. Saudara yang terkasih, dia duduk di pinggir sumur tadi, dan sumur Yakub tadi menurut literatur saya baca, sumur itu adalah sumur yang dalamnya kurang lebih 23 meter dan lebarnya kurang lebih 2,5 meter, meskipun itu menyempit ke atas. Jadi di bawah lebar, di atas menyempit. Dan Yakub pada waktu itu memberikan ternak-ternaknya makan dari sumur itu, dan pendapat lain berkata bahwa sumur itu dipercaya suatu sumur yang mengeluarkan air sendiri sehingga dapat disebut sumber air. Meskipun ada beberapa pendapat yang lain, tapi ini pendapat yang menurut saya bagus. Itu disebut sebagai sumber air. Ketika itu Yakub sumurnya terus ada air, meskipun sumur-sumur yang lain kekeringan, sumur dia tidak, maka disebut itu sumber air. Nah, Yesus datang dan duduk di sumber air itu ketika dia sangat letih. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin hari-hari ini saudara merasa letih. Anda yang broken home, papa mamanya berantem melulu, saudara mungkin merasa tidak diperhatikan karena orang tua saudara berantem mulu, dan Anda tidak diperhatikan, dan Anda sepertinya merasa letih, capek ngadapin hidup ini. Datang pada sumber air tadi, itu Yesus Kristus. Mungkin Anda yang ditinggal pasangan karena mungkin perselingkuhan, bisa jadi seperti begitu. Anda seperti capek sekali menghadapi hidup ini, bahkan Anda hampir bunuh diri. Jangan bunuh diri. Datang kepada sumber air tadi, duduk di hadapannya, minum air hidup tadi, akan ada kelegaan di sana. Nanti kita akan belajar lagi bagaimana hasil dari kita minum air sumber tadi, air hidup tadi. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami keterikatan dan susah dilepaskan. Pak, saya sudah berusaha untuk lepas dari dosa ini, Pak. Pak, saya sudah berulang-ulang kali berusaha, coba dengan kemampuan saya tidak bisa terlepas dari keterikatan ini, Pak. Saya rasa saya capek menghadapi ini, saya letih sekali. Datang kepada sumber air tadi. Datang. Saya pernah berbicara dengan seorang teman, aduh bro, rasanya capek banget dalam hidup ini, kayaknya tidak bisa sukses. Saya merasa kayaknya hidup ini seperti ini, saya kayak capek banget. Padahal saya hidupnya merasa benar di hadapan Tuhan. Saya nggak neko-neko kok, kayaknya sampai sekarang saya belum ada titik terang untuk saya mendapatkan sebuah kesuksesan. Datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Datang kepada air hidup tadi, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Ada banyak orang-orang di luar sana yang mereka sangat letih, lesu, bahkan capek sekali menghadapi beban hidup yang begitu berat, tapi tidak mau datang kepada Yesus. Saya sarankan, datanglah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan mendapatkan kelegaan. Wow, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, poin yang kedua yaitu kita minum air hidup tadi. Dibaca dalam ayat yang ke-13, perhatikan di sana, ayat yang ke-13, saya akan bacakan ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kau kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, air hidup tadi itu kita kalau minum, artinya kalau kita percaya kepadanya, kita akan tidak haus lagi. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus Tuhan kita itu garansi yang luar biasa. Ketika kita minum air hidup tadi, ketika kita percaya kepada Dia, kita tidak akan haus lagi. Justru sebaliknya, menjadi mata air dalam diri kita. Justru ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus itu menjadi mata air dalam kehidupan kita.
sampai selama-lamanya. Kita tidak haus lagi, kita tidak letih lagi. Ada masalah mungkin iya, beban berat mungkin iya, mungkin susah kita menyelesaikan sebuah permasalahan yang begitu berat rumit. Tetapi ketika ada Yesus dalam diri kita sebagai mata air tadi, kita akan mendapatkan kelegaan. Percayalah saudara, kalau kita haus, perhatikan ya, ciri-ciri orang haus ketika dia benar-benar haus, dia minumnya tidak sedikit loh. Pasti minumnya banyak. Misalkan Anda pesepak bola, Anda atlet, Anda suka berolahraga. Begitu Anda berolahraga, minum airnya pasti nggak sedikit, pasti gluk-gluk banyak sekali. Nah, untuk kita tidak kehausan dalam hidup ini, minum airnya banyak. Artinya apa? Kita serap terus, kita datang kepada Tuhan jangan sedikit-sedikit. Jangan cuman ke gereja cuman sekali setahun. Kalau Natalan baru datang ke gereja. Gimana kita mau nggak haus melulu? Haus melulu, kekeringan melulu. Tapi kalau kita datang kepada Yesus tidak setahun sekali, wow, justru Yesus yang tinggal dalam diri kita itu menjadi mata air tadi. Dan kita tidak akan kekeringan lagi. Sebetulnya masih banyak poin yang harus saya sampaikan, tapi karena waktu, intinya supaya kita tidak kehausan, tidak kekeringan dalam hidup ini, percayalah kepada Tuhan Yesus. Apapun masalahmu, broken home, ditinggal pasangan, diselingkuhi, masalah ekonomi, masalah yang begitu berat, masalah keterikatan, ketika engkau datang kepada Yesus, letih lesumu, beban beratmu akan terlepas oleh karena air hidup tadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus